Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang sakit, Bunda Nani doakan semoga lekas sembuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai membahas materi tentang teks fabel, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di samping Bu Guru. Tahukah kalian siapa mereka? Nah, tentunya kalau sering melihat cerita pada zaman dahulu, nah, kalian tentu tahu siapa dia. Ya, siapa? Iya, betul. Kancil dan buaya. Nah, kalau ada cerita yang berisi tentang dunia hewan, disebut apa, Nana? Iya, betul. Teks fabel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks fabel. Apa itu teks fabel? Yuk, kita simak penjelasan Bu Nani. Nah, fabel itu anak-anak berasal dari bahasa Latin, yaitu kata fabulat secara etimologis atau secara bahasa. Nah, fabel itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang menyerupai manusia. Berarti di dalam cerita tersebut ada hewan yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, seperti berlari, makan, minum. Kemudian ada yang suka jahil dengan temannya, biasanya seperti itu. Ada juga yang suka melerai pertengkaran teman dan lain sebagainya. Fabel itu merupakan cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Artinya cerita yang berupa hayalan, hasil rekaan dari manusia, tidak pernah terjadi. Seperti itu. Kemudian, teks fabel disebut juga dengan teks moral. Mengapa disebut dengan teks moral? Karena di situ berisi pesan-pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerita kepada pembaca. Biasanya dalam teks fabel itu tidak hanya menceritakan kehidupan binatang, melainkan juga merupakan refleksi dari kehidupan manusia. Kehidupan yang bagaimana? Dengan karakter-karakter manusia yang bisa diperagakan oleh hewan. Misalnya, kalau hewan itu berlari, manusia kan juga bisa berlari. Kemudian kalau misalnya jika ada masalah, manusia berusaha mencari penyelesaiannya. Demikian juga dengan cerita hewan ini. Nah, kalian kan tadi sudah belajar tentang karakteristik dari teks fabel. Jadi, teks fabel itu adalah teks-teks yang berhubungan dengan kehidupan binatang, bersifat fiksi, bercerita tentang alam bebas, ada karakternya, ada pesan moralnya. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis fabel. Ada 4 jenis fabel berdasarkan 4 hal. Yang pertama, jenis fabel berdasarkan era kemunculannya ada 2. Yang pertama yaitu fabel klasik dan yang kedua adalah fabel modern. Apa itu fabel klasik? Fabel klasik adalah fabel atau cerita hewan yang berisi peristiwa zaman dahulu kala. Kemudian cerita berisi tentang kehidupan binatang yang asli. Misalnya, kalau buaya itu buas, juga diceritakan kalau buaya itu buas. Nah, kalau modern, itu sudah berbeda dengan teks fabel yang dulu atau yang klasik. Kalau fabel modern, kalian bisa melihatnya di YouTube-nya cerita Culo dan Boyo. Itu bercerita tentang hewan suro, hewan ikan hiu dan juga boyo, buaya.
sudah dalam bentuk modern. Hewannya, baik itu suro maupun boyonya, itu sudah pakai pakaian zaman sekarang. Mereka makan, mereka minum, nongkrong di kafe, dan lain sebagainya. Itu bedanya. Kalau klasik berisi cerita zaman dahulu, kalau yang modern berisi cerita zaman sekarang. Yang kedua, kita akan membahas jenis fabel berdasarkan watak dan latar. Nah, kalau berdasarkan watak dan latar dibagi menjadi dua. Yang pertama alami, yang kedua adaptif. Kalau yang berdasarkan watak dan latar yang alami, artinya kejadiannya betul-betul latarnya ada di suasana hutan, pegunungan, laut, seperti itu. Itu alami. Kemudian wataknya, kalau singa itu buas, kemudian kancil itu cerdik. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan cerita fabel adaptif, artinya sudah diadaptasi sedemikian rupa supaya ceritanya itu bisa berbeda dengan yang asli. Misalnya, latarnya bisa di kota, atau misalnya kalau cerita alami kan di pegunungan, di pedesaan, di hutan. Kalau adaptif bisa jadi ceritanya itu bercerita tentang hewan yang sudah ada di kota. Sekarang jenis fabel yang ketiga, berdasarkan asal dan ruang. Yang pertama dibagi menjadi cerita fabel lokal. Lokal artinya asal cerita tersebut dan daerah persebaran cerita tersebut khusus daerah tertentu saja. Misalnya hanya ada cerita itu di Kalimantan saja. Cerita itu hanya ada misalnya di Jawa saja. Jadi hanya khusus daerah tertentu yang tahu tentang cerita fabel lokal. Kemudian yang fabel nasional, artinya fabel itu sudah diketahui oleh masyarakat banyak, oleh masyarakat Indonesia. Misalnya legenda Suro dan Boyo, cerita fabel tentang Suro dan Boyo. Itu semua orang Indonesia tahu ceritanya. Kemudian bagaimana dengan fabel internasional? Artinya cerita fabel tersebut tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi sudah tersebar menyeluruh ke seluruh dunia. Misalnya, kalian tahu cerita pada zaman dahulu, itu kan sebenarnya adaptasi dari cerita kancil dan buaya yang ada kita ketahui ada di Indonesia, tetapi di Malaysia ternyata ada cerita tersebut, di Arab ternyata ada, di negara lain pun ada. Itu artinya jenis fabel itu sudah masuk kategori internasional. Fabel yang keempat berdasarkan kemunculan pesan. Ada dua jenis fabel, yang pertama dengan koda, yang kedua tanpa koda. Koda itu apa, Bu? Koda itu adalah pesan eksplisit yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, pesan yang ada di dalam cerita itu. Ada fabel yang memunculkan koda, itu di akhir namanya fabel dengan koda. Biasanya kan tahapan atau struktur dari cerita fabel itu yang pertama mulai orientasi pengenalan, kemudian muncul masalah, komplikasi, akhirnya ke puncak masalah, kemudian ada penyelesaian atau resolusi, di akhir ada koda yang ingin disampaikan pengarang sudah tertulis jelas. Nah, yang kedua itu adalah fabel tanpa koda, yaitu fabel yang tidak memunculkan pesan eksplisit apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bu Nani tadi, kira-kira kalian semakin paham dengan materi teks fabel atau malah makin bingung atau malah jadi ambyar ini? Nah, Bu Guru harap dari penjelasan Bu Guru tadi kalian sudah paham apa itu karakteristik dari teks fabel, apa itu teks fabel, apa saja jenis-jenis teks fabel. Bu Guru harap kalian sudah paham ya. Jika kalian tidak paham, kalian bisa menulisnya atau bertanya kepada Bu Nani di WA grup kelas. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Bu Guru Pelangi 1717 channel supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Oke,
Selain kalian mendengarkan atau melihat atau menyimak video Bu Nani, kalian bisa membaca materi ini di modul pintar kalian. Selain itu, kalian juga bisa membaca buku paket bahasa Indonesia yang dari Kemendikbud. Oke, tugas kalian hari ini. Pertanyaan dari Bu Nani, kira-kira cerita fabel apa yang paling kamu sukai dan alasannya apa? Tulis di kolom komentar. Oke, Bu Nani tunggu. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.